Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Oktaviana dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Motif Keluarnya Jepang dari International Whaling Commission pada tahun 2019. International Whaling Commission merupakan badan global yang dibentuk untuk meregulasi perburuan paus. Badan ini didirikan pada tahun 1949 setelah ditandatanganinya International Convention for the Regulation of Whaling pada 2 Desember 1946 di Washington DC, Amerika Serikat. Pada awal mula pendiriannya, badan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengembangan yang tepat bagi stok ikan paus sehingga nantinya memungkinkan untuk pengembangan industri paus secara teratur. Pada tahun 1951, Jepang memutuskan untuk bergabung dengan IWC karena adanya persamaan tujuan. Selain itu, pada saat yang bersamaan, Jepang juga sedang dilanda krisis kelaparan akibat Perang Dunia Kedua, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diputuskanlah untuk bergabung. Berjalannya waktu terjadi perubahan di IWC, yang mana awal mulanya bertujuan untuk pengembangan industri paus berubah menjadi pelarangan untuk melaksanakan perburuan paus. Sampai pada tahun 1982 diterapkanlah yang namanya moratorium untuk perburuan paus komersial. Penerapan moratorium ini ditentang oleh para scientific committee, namun pada akhirnya moratorium ini tetap diterapkan mulai dari tahun 1986. Karena IWC telah menerapkan moratorium, akhirnya Jepang mengubah bentuk perburuan pausnya menjadi untuk tujuan penelitian ilmiah, dan ini didasarkan kepada artikel ke-8 di dalam International Convention for the Regulation of Whaling melalui Special Permit Whaling. Special Permit Whaling ini merupakan suatu izin khusus yang diberikan kepada negara untuk membunuh ataupun merawat paus untuk tujuan penelitian ilmiah, dan inilah yang dijadikan landasan oleh Jepang dalam melaksanakan kegiatan scientific whalingnya tersebut. Dalam menjalankan program scientific whaling ini ada beberapa proposal yang diajukan oleh Jepang seperti program JARPA, JARPN, JARPA 2 dan sebagainya. Dan karena IWC telah menerapkan moratorium, akhirnya para masyarakat Jepang mengubah target perburuan paus mereka, yang mana pada mulanya paus Minke masuk ke dalam target perburuan paus, bahkan menjadi target utama, kemudian diubah menjadi paus baik berparuh dan juga paus pilot karena paus Minke telah ditetapkan oleh IWC masuk ke dalam moratorium. Namun pada akhirnya pada tahun 2019 Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC. Hal ini kemudian menjadi menarik karena selama menjadi anggota IWC, Jepang itu memiliki kontribusi yang besar, baik itu untuk visi maupun misi IWC, dengan menjadi negara pendonor terbesar di antara negara anggota lainnya. Selain itu, Jepang juga dikenal sebagai negara yang aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IWC. Namun pada akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar pada tahun 2019. Kemudian dari rumusan masalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki kontribusi yang besar untuk visi maupun misi di IWC dan juga aktif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh IWC. Namun pada akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC pada tahun 2019. Selanjutnya dari segi tujuan penelitian, di sini tujuan penelitian kali ini ialah untuk mendeskripsikan motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission pada tahun 2019. Adapun manfaat penelitian di sini ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis khususnya bagi para penstudi HI. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission pada tahun 2019. Bagian selanjutnya yaitu studi pustaka, di mana di sini menggunakan 5 tinjauan pustaka seperti yang telah terpapar di sini, dan kemudian dari kerangka konseptual peneliti menggunakan 3 indikator, yakni politik domestik, karakteristik EGO, dan juga geopolitik. Dari metodologi penelitian di sini, jenis penelitian kali ini ialah deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Pada bab 2 yaitu perburuan paus di Jepang. Bagian pertama yang akan saya jelaskan ialah sejarah perburuan paus di Jepang sebelum bergabung dengan IWC.
Perburuan paus di Jepang ini telah ada bahkan sebelum adanya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas tersebut, dan dalam hal ini perburuan paus di Jepang dapat dibagi ke dalam 5 periode waktu. Periode pertama itu mulai dari awal adanya perburuan paus di Jepang sampai pada awal abad ke-16. Periode ini dikenal dengan periode passive whaling karena masyarakat Jepang hanya menangkap paus-paus yang telah mati atau paus yang terseret yang hanyut karena terluka, dan juga alat yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu uh, menggunakan busur dan jaring ikan biasa. Selanjutnya pada periode kedua sudah mengalami perubahan di mana pada periode ini yang ditangkap tidak lagi ikan paus yang mati, namun ikan paus yang masih hidup, dan periode ini sudah dikenal dengan periode active whaling. Pada periode ini masyarakat Jepang tidak lagi menggunakan jaring ikan biasa, namun telah menggunakan tombak, dan metode ini dikenal dengan metode tu, tukitoriho, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya ialah tombak. Periode ketiga itu mulai muncul sejak akhir abad ke-17, dan pada periode ini masyarakat Jepang telah menemukan metode baru yang disebut dengan amitoriho, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti menggunakan jaring. Selanjutnya pada perburuan paus periode ketiga ini mulai dari akhir abad ke-17 sampai kepada awal abad ke-19. Selanjutnya pada periode keempat mulai dari abad ke-9 abad ke-19 di mana pada periode ini ditandai dengan mulainya masuk kapal-kapal asing khususnya dari Amerika Serikat dan juga negara barat lainnya, dan pada periode ini masyarakat Jepang sudah menggunakan yang alat-alat yang digunakan oleh para pemburu paus Amerika seperti handle gun dan juga tombak bom. Kemudian pada periode kelima dikenal dengan kemudian pada periode kelima masyarakat Jepang telah menggunakan senapan tombak yang dipasang di kapal lambung baja yang biasa digunakan oleh para pemburu paus dari Norwegia, sehingga metode ini dikenal dengan metode Norwegian. Kemudian perburuan paus di Jepang ini dapat dibagi kepada 3 tipe, misalnya large type coastal whaling, small type coastal whaling, dan juga pelagic whaling. Small type coastal whaling ini yaitu perburuan paus yang dilaksanakan oleh masyarakat Jepang di wilayah pesisir dan dengan menangkap ikan-ikan paus yang berukuran kecil. Selanjutnya yang large type coastal whaling yaitu perburuan paus yang dilaksanakan juga di wilayah pesisir, namun yang ditangkap di sini bukanlah ikan paus yang berukuran kecil, tapi ikan paus yang berukuran besar seperti baleen whale dan juga sperm whale. Selanjutnya dari tipe pelagic whaling yaitu perburuan paus yang dilakukan di laut lepas. Selanjutnya pada bagian selanjutnya yaitu perburuan paus di Jepang setelah bergabung dengan IWC dan juga diberlakukannya moratorium. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa pasca diberlakukannya moratorium, Jepang mengajukan beberapa proposal untuk melaksanakan perburuan paus untuk tujuan penelitian ilmiah seperti program JARPA 2 dan sebagainya. Nah, program-program ini dinilai mendapat pertentangan dari berbagai kalangan, mulai dari negara anti whaling dan juga berbagai NGO, sampai akhirnya pada tahun 2014 International Court of Justice menetapkan bahwasanya perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang ini tidak dilaksanakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh WC, sehingga berakhirlah program-program yang dilaksanakan oleh Jepang. Kemudian bab selanjutnya, bab 3, yaitu mengenai kepatuhan Jepang terhadap International Whaling Commission. Pada bab ini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu regulasi perburuan paus di IWC, di mana
IWC ini sendiri berlandaskan kepada International Convention for the Regulation of Whaling. International Con- pada International Convention ICRW ini sendiri pada saat pembuatannya itu telah memiliki banyak keambiguan karena pada di satu sisi dikatakan untuk mengembangkan industri paus, namun di sisi lain dikatakan untuk memastikan populasi paus untuk generasi yang akan datang, sehingga akhirnya walaupun memiliki keambiguan, namun ICRW ini tetap dijadikan sebagai landasan dalam pendirian International Whaling Commission ini. Kemudian dari bagian selanjutnya yaitu tingkat kepatuhan serta kontribusi Jepang di IWC. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya International Court of Justice telah menetapkan program yang dilaksanakan oleh Jepang itu melanggar aturan yang ditetapkan oleh IWC, sehingga Jepang dikatakan sebagai tidak mampu untuk patuh sepenuhnya dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh IWC. Namun di sini dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan Jepang itu juga berasal dari keambiguan dari ICRW sendiri, karena ICRW mengatakan untuk pengembangan industri paus, dan di sisi lain dikatakan untuk memelihara paus. Nah, program-program yang dilaksanakan oleh Jepang tersebut juga bertujuan untuk membuktikan kepada IWC bahwasanya populasi paus tersebut telah kembali pulih setelah kalau populasi paus telah pulih, seharusnya moratorium itu dapat dihentikan sehingga pengembangan industri paus dapat dilanjutkan. Namun karena berbagai hal akhirnya moratorium tetap dilaksanakan sampai saat ini. Selanjutnya walaupun Jepang dikatakan sebagai negara yang tidak patuh sepenuhnya dengan IWC, namun pada Jepang ini dikenal sebagai negara dengan kontribusi terbesar di IWC dengan menjadi negara pendonor terbesar dibandingkan anggota lainnya, dan juga aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh IWC. Kemudian pada pada bab 4 yaitu analisis motif keluarnya Jepang dari IWC, di mana bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu dinamika politik domestik Jepang sebagai pendorong keluarnya Jepang dari International Whaling Commission pada tahun 2019. Keluarnya Jepang dari International Whaling Commission menurut indikator politik domestik ini karena pengaruh dari ideologi partai politik yang berkuasa pada saat itu, yaitu Liberal Democratic Party, yang menginginkan untuk dimulainya kembali perburuan paus di Jepang, sehingga akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC. Selain itu, opini publik masyarakat Jepang juga umumnya menginginkan agar perburuan paus komersial dimulai kembali di Jepang. Selanjutnya dari segi karakteristik NGO, Jepang memutuskan untuk keluar karena adanya perubahan-perubahan dalam IWC, seperti dari segi tujuan dan juga dari segi keanggotaan, di mana yang dahulunya didominasi oleh negara pro whaling berubah menjadi negara anti whaling, sehingga tujuan IWC pun juga berubah menjadi pelarangan untuk perburuan paus, yang mana hal ini semakin menjauhkan Jepang untuk mengembangkan industri pausnya, sehingga diputuskanlah untuk keluar dari International Whaling Commission. Selanjutnya dari segi geopolitik, keputusan Jepang keluar dari IWC ini karena posisi Jepang sebagai negara yang lemah dibandingkan dengan negara anggota IWC lainnya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya IWC sekarang telah didominasi oleh negara-negara anti whaling, sehingga posisi Jepang di IWC lemah dibandingkan negara anggota lainnya, dan keberadaan Jepang di sini tidak akan menguntungkan, sehingga diputuskanlah untuk keluar dari International Whaling Commission pada tahun 2019. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.